Hello, welcome back to FX Trader Journal Channel, man. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Kita sedang dalam kondisi corona ya, dan sekarang ekonomi lagi karena sudah mulai new normal, jadi ekonomi mulai kembali lagi, mulai berputar lagi ya. Kali ini saya akan share kepada kalian semua bagaimana perkembangan trading saya seminggu kemarin. We have good news ya guys ya. Jadi minggu kemarin sebelumnya kan minggu kemarin saya positif $0,47 ya. Dan minggu ini teman-teman saya positif $8. Dengan modal $10 yang saya punya, ternyata saya berhasil profit hingga 80% ya, 80% dari total akun saya. Jadi kita akan bahas ya. Kita buka dulu tradingview.com. Oke, sorry ya tadi saya stop recording dikit karena saya harus login dulu ke akun TradingView saya ya. There's some credential that's private, so I cut it. Jadi gini teman-teman, ada beberapa perubahan strategi yang saya lakukan pada minggu kemarin ya. Mari kita lihat trading journal saya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat saya full trading dengan total saya ngambil posisi 38 posisi men. Jadi kemarin saya agak sedikit overtrade banget saya minggu kemarin saya overtrade. Tapi let's see progressnya. Jadi kemarin saya trading pound sterling Japanese yen. Dan saya memutuskan di hari Kamis dan hari Jumat saya mulai melakukan trading pair lain seperti Euro USD, NZD USD, dan juga sempat saya nyoba emas juga, XAU USD dan GBP USD, pound sterling US dollar ya teman-teman. Kenapa saya melakukan hal itu? Kenapa? Karena kita lihat nih di sini. Coba kita pindah ke daily. Trading candle daily ya. Jadi tanggal 13 Juli kemarin. Wow, pound sterling Japanese yen bergeraknya sangat-sangat apa ya kalau saya bilang ya. Sangat-sangat susah. Kemarin dia pergerakannya sangat-sangat sulit ya untuk diprediksi. Dia banyak mengalami yang namanya rejeksi dan that's why it's really hard to trade GJ last week di sini ya. Jadi kemarin ini adalah candle hari Senin ya, mulai dari sini. Ini candle dari hari Senin. Jadi kemarin it's so hard to trade GJ man. So hard. Kita buka aja akun Forex-ku. Really hard. Jadi kemarin waktu hari Senin saya sempat menang ya di sini di sesi New York 13 Juli itu sekitar jam ini waktu time zone-nya udah New York ya. Dia open sekitar di sini ya, around here man. Jadi waktu itu saya ambil sell. Terus kemudian saya sell lagi, dan di posisi kedua saya ambil sell lagi, ternyata saya salah karena dia ternyata mantul ya teman-teman di sini nih, di area sekitar sini nih. Jadi saya melakukan trading ini di pre New York dan ternyata harga naik mantul kuat. Dia membentuk resisten di sini ya, dan ternyata dia membentuk support di sini. Yep. Around here. Oke, saya ambil posisi 134963 di trading pertama 134963. Dan saya loss tuh di sini ya, teman-teman. Saya loss di sini, ternyata harga drop jatuh kuat. Ini setelah London close kalau nggak salah. Ini London close sekitar jam 11 siang waktu Amerika. Oke. Jadi dia masih ranging ya, teman-teman waktu itu. Tapi kita lihat nih, saya ambil sell ketika price broke menembus 30 menit candle low di harga 134963.
34963 ya, sekitar di sini ya. Nah, di sini ya. Around here saya ambil sell dan ternyata saya benar, dia turun sampai di sini. Terus berikutnya saya ambil sell lagi di sini ya. Ketika dia candle ini dia menembus, saya dia close doji dan langsung mantul ke atas. Langsung saya loss sekitar 15 pip teman-teman. Seharusnya di trading ini saya bisa close early ya, yang seperti saya lakukan. Cuman saya ternyata agak keras kepala, saya close sampai menembus stop loss saya. Harusnya saya nggak perlu kayak gitu. Terus di trading ketiga saya melakukan buy. Dan ternyata saya betul ya. Jadi hari Senin seperti itu saya buy lagi dan ternyata saya betul lagi. Kira-kira di area-area sekitar sini ya teman-teman. Di sini nih kalau nggak salah. Dan saya close posisi di sini. Kayak gitu teman-teman hari Senin. Jadi hari Senin saya melakukan 4 trading, 1 2 3 4. Saya loss 1 dan saya menang 3 ya. Jadi saya positif 1,92 dolar di hari Senin. Jadi ini alasan-alasan saya kenapa this trade based on 1 hour time frame. 1 hour time frame create support, dan two previous 1 hour candle tried so hard to break support but it didn't happen, and voila, it creates support. I took buy once price broke previous 30-minute candle resistance, but I closed half because I'm not sure the price will go up, but it did go up. Fantastic price action at Monday. Jadi seperti itu ini ya, di sini 134 saya ambil harga buy itu di 134 135 Oh, di sini teman-teman, di sini nih. Di sini. Ya, saya ambil buy di sini ya. Jadi dari pola candlestick seperti ini, waktu itu saya kan ambil sell. Terus saya ambil sell lagi di bawah sini karena saya antisipasi untuk dia drop ke bawah sini ya. Ke bawah sini ternyata dia mantul ke atas. Ini stop loss saya taruh di sini ya teman-teman. Waktu itu saya ambil sell kayak gini di trade yang pertama. Terus saya targetin di sini ya teman-teman. Tapi ternyata harga mantul, itu yang saya loss di sini ya, sekitar 15 pip saya loss. Terus kemudian saya reevaluate lagi, saya evaluasi ulang lagi trading, dan saya tunggu sampai 1 jam, candle 1 jam dia closing bullish dan membentuk support di sini ya teman-teman. Ini jadi saya membaca candle yang bearish ini, dia susah sekali untuk menembus support ini, dan dia tidak close full di area support ini ya. Kalau dia close full di area support ini, besar kemungkinan dia akan turun ke bawah. Tapi ternyata candle berikutnya dia membentuk support ini. Ini support teman-teman ya. Dia tidak menembus, bahkan candle 1 jam ini ya, yang bullish ini, dia tidak menembus candle support dari candle bearish ini, sehingga dia membentuk support. Dan saya antisipasi, saya entry ketika dia menembus high dari candle 30 menit ini ya. Saya entry di situ di harga, let's see, where is it? Wow, I lost it. No, it's not it. It's in here ya. Jadi 1 jam dia close bullish ya. Candle 1 jam dia close bullish di sini. Akhirnya saya menunggu sampai harga dia menembus resisten yang ada di sini, wick yang ini, baru saya ambil posisi buy. Saya ambil posisi buy dengan stop loss di bawah candle ini ya. Dan saya menargetkan sampai harga ke arah 1135, sekitar di sini kalau nggak salah ya. And I won the trade, man. Fantastic price action hari Senin. GBP, you're great. Nah, habis saya close posisi di sini, dan ternyata harga membentuk resisten yang kuat dan dia drop ke bawah ya teman-teman ya. Dia drop ke bawah, tapi saya sudah tidur, jadi I didn't took the trade. Move on to the next day. Kita move on ke hari Selasa. Jadi hari Selasa, wow, hari Selasa itu dari sini ya teman-teman. Hari Selasa
Setelah itu mulai dari sini lah. Ini adalah candle pattern hari Selasa yang ini. It's really super hard to trade DJ Tuesday, man. Waktu itu saya ambil posisi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trade dan saya loss 1, 2, 3, 4, 5 trade, man. Wow. Jadi kita lihat dulu hari Tuesday, hari Selasa saya ambil sell di Asian Session di harga 134546 dan saya menang. Pertama saya ambil ini dulu nih. Pertama saya ambil sell dulu di sini ya. Di harga 134643 di Asian Session. 1343 ya, di sini ya, sekitar di sini saya ambil sell di Asian Open ya. Waktu itu saya clear move drawing dulu. Nah jadi gini nih teman-teman, kemarin tuh ini sesi Asia ya teman-teman. Ini sesi Asia, ini di sini di hari Selasa, ini sesi Asia. Wow, harga dia kayak gini ya. Jadi safe trade adalah kita menunggu sampai harga keluar dari range ini baru kita ambil trade ya. Nah di trading pertama saya terlalu cepat antisipasi. Saya antisipasi sell di trade yang ini ya. Saya ambil posisi sell di sini nih. Saya ambil posisi sell di sini. Di sini ya. Ketika dia menembus support dari ini ya, saya ambil sell di sini tak, dengan stop loss adalah di atas sini ya teman-teman. Stop loss di atas sini. Nah, saya kena stop loss karena harga sempat naik dan mencoba resisten yang ini lagi. Nah, karena spread saya lebar ya, kena dia nih stop loss di sini. Jadi sekitar 11,2 pips ya. Jadi di ini I took sell because price broke previous 1 hour candle, but the previous 15-minute candle retracing so hard from support and so fast. Asian Open really hard to trade and the spread so high, that's why my winning rate at Asian is really low. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika dia habis menembus dan saya ambil sell, tiba-tiba harga dia mantul kuat dari support ini langsung untuk mengetes resisten yang di sini. Jadi di 15 menit pertama mana ya tadi? No. Nah, di 15 menit pertama yang ini nih ya. 15 menit pertama nih. 15 menit dia langsung mantul twing, langsung kena stop loss saya dalam waktu 15 menit, tapi dia menyentuh stop loss dia langsung continue turun. Kan kurang ajar banget ya. Tapi it's okay. Saya menunggu sampai dia turun, dia mantul lagi dan saya lihat candle 15 menit ini closing bullish tapi lemah ya dia dan di atas support. Saya mengantisipasi ketika dia menembus ini baru saya ambil sell lagi. Itu trading kedua saya. This is my second trade. This is my second try ya. This is my second try for previous sell and my entry is good, so I can manage the trade perfectly with no drawdown ya di sini ya. Jadi saya entry lagi di harga 134634 lagi di posisi saya yang pertama, tapi lebih sedikit naik ya dia di sini ya. Ketika dia mencoba untuk menembus body dari candle ini, saya langsung ambil posisi di sini dan ternyata voila dia turun ya. Dia turun dan saya close. Saya taruh stop loss di break even, secure sekitar 8 pip dan saya close semua ketika 5 pip profit ya teman-teman di sekitar sini, karena habis itu harga dia mantul lagi nih. Dia mantul lagi, mencoba lagi resisten yang ini dan dia continue down. Tapi itu di London session baru dia turun. Jadi gitu. Nah, habis itu di sesi New York, wow, saya overtrade banget di sini. 1 2 3 4 5. Wow, 5 trade dalam sesi New York di mana saya hanya menang 1 dan saya loss 1 2 3 4. Tapi di sini ya, walaupun saya kalah, di sini saya berhasil memanage trade saya dengan baik ya. Saya berhasil memanage trade saya dengan baik. Jadi GBP-JP minggu kemarin tuh dia sangat susah di trade karena dia retrace-nya tuh cepet teman-teman. Dia begitu dia turun break support atau dia naik break resisten, dia naik, habis itu dia retrace-nya kuat banget.
Ini retrace-nya kuat banget, jadi saya susah sekali untuk manage trade kemarin waktu trading pound sterling Japanese yen ya, seperti ini nih. Ini seharusnya saya saya profit ya di sini. Saya ambil posisi buy di sini, saya seharusnya profit, tapi karena harga di retrace-nya kuat sekali, saya nggak nyaman dengan hal itu, saya langsung close. Saya langsung close posisi dengan hanya loss sekitar 2,6 pip ya, 2,6 pip. Terus saya re-evaluate lagi, saya ambil, ternyata harganya memang naik dia. Di sini ya terjadinya tuh di ini nih, di sini nih. Di area-area sini nih, di harga 134453. 134453. Ya di area-area sini ya teman-teman ya. Kita lihat di candle 30 menit ya biar lebih enak. 1344. Ya di sini. Ya bukan di sini. Ya di sini nih. Ya area-area sekitar sini nih. Jadi harga itu dia membentuk support di sini. Dan ya resistennya di sini ya. Jadi waktu itu saya sudah ambil posisi buy kalau di sini kalau nggak salah ya. Kelihatan kayak. Nah, saya itu ambil posisi buy itu di sini ya teman-teman. Di sini ketika candle 30 menit yang ini dia closing bullish dan saya tahu di sini adalah support ya. Di sini adalah support sehingga saya ambil posisi buy di sini untuk mengantisipasi bahwa candle akan melanjutkan penaikan ya. Tapi lihat ini, dia retracing, terus dia mantul lagi, retrace lagi ya, tapi nggak mampu close di bawah support ini. Di candle berikutnya baru saya ambil posisi buy di sini. Man, it's so hard to trade GG. Jadi saya buy di sini, buy di sini, buy di sini, saya loss lagi karena saya kena ini ya, kena range area di sini dan dia ternyata baru tembus tuh di jam 5.30 atau mendekati sesi New York Open baru dia naik ya teman-teman. Jadi saya kena, tapi untungnya di sini saya berhasil memanage trade saya. Begitu saya sedikit drawdown, saya langsung close. Saya patokan hanya 7 pip, 8 pip waktu itu. Pokoknya 7 pip, 8 pip saya drawdown, saya langsung close. Supaya saya bisa mendapatkan bigger move ketika dia betul-betul naik ya teman-teman. Ini akhirnya di trading terakhir di sesi New York, ketika sesi New York sudah berhasil menembus resisten ini. Nah saya nunggu sampai dia membentuk formasi kayak gini untuk menangkap retracement. Jadi saya ambil sell di sini di 13433. 13433. No. Ya, sorry tadi itu ini sebenarnya di sini ya. Jadi di sini hampir sama dia memang ya di sini. Jadi karena saya sudah nggak yakin dengan buy, akhirnya saya nggak ambil buy dan saya menunggu sampai dia naik dan mengetes resisten ini dan mengantisipasi untuk mendapatkan pergerakan ini ya teman-teman. Jadi saya buy di sini, saya loss, saya buy di sini, saya loss lagi. Akhirnya saya berhenti trading. Saya buy juga banyak yang loss ya teman-teman akhirnya. Oke di sini. Saya buy, saya loss, akhirnya saya mendapatkan pergerakan sell di harga 134.333. 134 14 July. It's 14 July, right? Ya, di sini. So, 34333. Nah, ketika dia menembus 30 menit bullish candle ini di jam 8.30. Nah, ini baru saya ambil short position di sini dengan stop loss di atas sini ya. Dan menargetkan di bawah sini kalau nggak salah. And voila, the job is done, it's working. Dan akhirnya saya waktu itu menang 2,94
$4 di trading terakhir saya di hari Selasa. Jadi di hari Selasa saya loss kayaknya. Saya masih loss sekitar $0,21 ya teman-teman. Saya loss $0,21 di hari Selasa. Senin saya sudah profit, Selasa saya loss karena saya overtrade di sini ya. Saya overtrade di sini nih. Ketika harga lagi range hancur di sini. Tapi untungnya memang buy idea dia mentok di sini ya. Ide buy itu dia mentok di sini nih. Akhirnya saya berhasil menangkap sell ideas di sini. Oke, kita move on ke hari Rabu. Rabu itu adalah hari terbodoh saya ya, hari Rabu, karena saya overtrade banget di situ di hari Rabu. Saya overtrade sekali. Ya, kita lihat nih seperti apa bentuk candle di hari Rabu tanggal 15 Juli. Hari Rabu tuh susah banget nih. Hari Rabu tuh susah sekali di trading karena ini nih. Dia membentuk, saya remove drawing lagi deh. Ini hari Rabu ya teman-teman. Candlenya wow, crazy. Ini nih hari Rabu nih teman-teman. Di sini ya. Bahkan Raja pun kalah loss di hari Rabu ya. Look at this. It's the mess. Look at this mess, man. Look at this. 15 July. It's crazy. Jadi di Asia Session saya ambil buy ya, di Asian Session saya ambil buy sekitar mana Asian Session di sini kalau nggak salah ini. Ya di sini kalau nggak salah di harga 134.865. Ya di sini nih. Saya ambil buy dan salah. Lalu saya ambil buy berikutnya. This buy I took because price create support. I lost because I was entry too early. That's why I got stopped out. Should have waited until the American closed for stronger confirmation. Jadi di sini saya antisipasi terlalu cepat ya. Saya harusnya menunggu candle close dulu untuk mengkonfirmasi bahwa memang ada support yang terbentuk. Tapi ternyata saya kena stop loss ya. Saya kena stop loss di sini. Ini yang entry pertama saya, dulu entry kedua saya di sini ya. Kalau nggak salah di sini di sini kok. 134.830. Ya di sini ya. Ternyata memang harga akan naik dan saya ambil, this is my second trade. Tapi begitu saya take profit dan saya taruh stop loss di break even, harga lagi-lagi retrace so hard. Jadi saya kena stop loss lagi ya teman-teman. But it's okay. Ini nih, saya ambil buy di sini, dia udah naik, ya, terus tiba-tiba dia retrace lagi di sini dan kena stop loss saya di break even. Kalau dia lanjut naik ya teman-teman, kurang ajar memang DJ ini. Tapi saya berhasil di Asian Session. Saya masih minus 0,27 dan langsung saya ke New York Session ya. New York Session di hari Rabu. New York Session di hari Rabu lebih susah lagi ya. Lebih susah lagi karena man, it's so hard to trade. Di sini ini nih. Ini kayak gini. Di sesi Asia dia mau naik menembus 135 nggak tembus. Sesi London juga gitu, dia mau naik di 135 nggak tembus lagi. Dia drop ke bawah di sesi New York. Dia mencoba untuk menembus ini ya. Ternyata gagal dan dia drop lagi, dia naik lagi, dia turun lagi dan akhirnya membentuk range area di sini. Wow. Hari Rabu men. Hari Rabu adalah hari tersulit untuk trading GJ waktu itu ya. Look at this. Saya ambil buy, saya loss sekitar 1, berapa pip lah. Saya ambil sell, saya loss lagi karena saya ambil sell dan buy di range area ya. Di range area saya ambil buy di sini, saya loss. Terus ternyata harga turun, saya ambil sell di sini, saya loss. Saya buy at the top and sell at the bottom. Wow, it's crazy, really hard to trade DJ waktu hari ini ya. Terus saya coba lagi, saya sell, akhirnya saya profit tapi hanya profit 1 pip ya. Di sell ideas comes when
price failed bro resistance. I was in a buy before, but I got stronger for sale, but price got rejected is hard. Jadi dia itu sebenarnya mau turun ya, dia sebenarnya mau turun nih, cuman I don't know what the hell happened. Dia kena ini nih, saya kena tuh di sini nih, di dua candle ini nih, dia tuh mau turun cuman kena rejection kuat banget. Jadi dia udah turun, saya taruh stop loss di break even, dia naik, saya kena stop out lagi. Di sini saya buy, ternyata dia langsung turun, dia naik lagi, close bullish. Saya tuh akhirnya di sini ya, ini saya akhirnya dapat berhasil sell di sini. Waktu itu juga spreadnya luar biasa, spreadnya luar biasa nih. Yang ini yang agak aneh ya. Jadi saya ambil posisi buy di sini ketika masih di range situation. This buy I lost because the spread just jumped from 2.8 to 3.6. This is the first time I see that this broker did that. I didn't see what happened, it just stopped me out. Jadi pada saat di sini ya, saya menaruh stop loss sekitar 9,8 pips ya. Saya ambil stop loss di area 9,8 pips untuk mengantisipasi harga akan continue naik ya. Ternyata spreadnya itu dari 2,8 dia tiba-tiba melebar begini ya, dan langsung kena stop loss saya. Begitu kena stop loss saya, dia naik dan closing bullish guys. Wow. Jadi saya langsung tandain ya, wow, it's crazy. Jadi pada saat itu pound sterling Japanese sih bener-bener pergerakannya tuh ngaco banget, dia tuh ngaco. Jadi saya banyak loss di situ, dan saya tahu saya overtrade di GBP JPY. Akhirnya I stopped it, saya berhenti GBP JPY karena lagi nggak jelas gerakannya. Akhirnya saya mencoba untuk sell NZ di USD ya, New Zealand dollar USD. Ini saya menggunakan signal dari grup, which is I know it's stupid. Signal dari grup itu nggak masuk akal ya teman-teman, tapi saya coba aja karena saya sudah desperate waktu itu. Ternyata saya loss $0.64 dan loss akhirnya profit $0.3, dan saya coba sell Euro USD dan saya profit, dan saya coba lagi sell Euro USD tapi saya loss tapi hanya $0.28. Dan pada saat New York session saya coba buy GBP USD, buy Euro USD lagi, dan akhirnya saya sell Euro USD dan akhirnya profit lumayan ya. Di sini di trading ini psikologi saya sudah terganggu ya. Di trading ini psikologi saya sudah agak terganggu, jadi saya ambil buy sell nggak jelas. Untungnya ya, saya masih beruntung di sini adalah GBP USD dan Euro USD spreadnya kecil ya teman-teman. Spreadnya itu kecil sehingga begitu saya nggak yakin saya close. Begitu saya nggak yakin saya close hanya 2 pip, 5 pip, 6 pip, 2 pip, terus ada 0,4 pip, hanya 2,8 pip seperti itu, sehingga saya terhindar dari loss yang besar ya teman-teman. Walaupun waktu itu psikologi saya terganggu, tapi saya sambil membaca candle saya langsung close posisi. Saya nggak suka dengan posisi saya close. Akhirnya saya hanya loss kecil banget ya, cuma $0.8 atau sekitar ya 8 pip. That's why I still manage it red well. Terus ini juga saya juga loss lagi di GBP USD. Ini Tuesday, di hari Kamis itu ya. Akhirnya saya mendapatkan stronger confirmation di Euro USD untuk ambil sell, dan saya menggunakan 0,04 lot size. Waktu itu saya berani banget karena saya yakin bahwa peluangnya Euro USD untuk down waktu itu tinggi, sehingga saya ambil 0,04 lot, dan akhirnya itu mengcover semua loss saya hari itu. I just get lucky man, Hari Rabu tuh saya beruntung ya. Hari Rabu tuh saya hanya beruntung. Jadi akhirnya saya hanya loss $1.51 di hari Rabu. Tapi di sini di hari Rabu ini saya jadi tertarik untuk trading Euro USD dan GBP USD karena spreadnya tuh low sekali. Dia hanya, kalau GBP USD itu hanya 1,5 ya, 1,5 pips, dan Euro USD hanya 1,1 pips, sehingga sangat mudah bagi saya untuk memanage trade itu ya teman-teman.
Jadi ketika saya mengalami drawdown hanya 2-3 pips, saya langsung close posisi di GBP USD dan Euro USD. Nah, kalau di GBP JPY, kalau saya drawdown 2-3 pips, itu saya sudah menanggung kekalahan sekitar 5 pips ya. Ya, saya hanya sudah menanggung kekalahan sekitar 5 pips karena spreadnya lebar teman-teman, 2,8 sampai 3, bahkan 3 yang terakhir 3, dia jump to 3.6 dari 2,8 ke 3,6 pips, man, it's crazy. Jadi dari situ saya tahu bahwa spreadnya GBP JPY lebar sehingga makin susah untuk ditradingkan. Akhirnya saya mencoba GBP USD dan which is I got lumayan ya, sekitar 36 pip di GBP USD. Wow, it's cool. Jadi di sini saya ada tulis this is my second attempt for sell. This entry is much better than the first one. Jadi yang pertama saya ambil sell tapi posisi saya kurang bagus ya, sehingga saya close. Terus saya coba lagi second attempt for sell, so entry point is really important ya. Jadi saya berhasil mendapat entry point yang bagus. Di sini saya mendapat kesimpulan, teman-teman. Entry point itu sangat penting untuk maximize profit ya. Maximize profit. Jadi entry point itu ketika kalian berhasil mengambil posisi trading yang baik, yang bagus ya. Ketika teman-teman berhasil itu, peluang harga retrace dan menyentuh stop loss kita tuh sangat kecil ya. Jadi untuk trade saya berikutnya, saya akan mencoba untuk mencari entry yang sangat-sangat baik sehingga peluang saya untuk menang tuh semakin besar ya. Jadi gitu, di hari Rabu saya loss $1,51, tapi saya berhasil memanage trade saya sehingga saya tidak loss banyak ya. $1,51 itu sekitar 15 pip lah, 15 pip total sekitar 15 pip, tapi it's okay. Kita move on ke hari Kamis ya. Di hari Kamis saya trading sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Saya masih overtrade di hari Kamis, jadi Rabu lebih parah. Rabu tuh belasan trade dan hari Kamis saya 9 trade ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 trade. Jadi di Asian Session saya sudah mulai menggunakan GBP USD ya. Kita coba buka GBP USD. Jadi GBP USD ini saya menemukan dia pergerakannya bagus ya, teman-teman. Di tanggal 16 Juli, kita lihat 16 Juli. This is 16 July. Ya, ini Asian Session. Ini Asian Session. Oh ya, apa ya? Asian Session is here. Asian Session is here, man. Ini sesi Asia. Kalau nggak salah ya. Kita lihat saya buy di harga 125.852. Oh, ini Asian Session ya, 12582. 12582 di sini kalau nggak salah saya buy. Nah, itu di sini. I'm not really sure. Tapi di sini this buy is happen at the Asian Session. Asian Open price breakout from resistance but suddenly it changed direction crazy. Jadi maksudnya di sini di Asian Open itu sekitar di sini kalau nggak salah. Itu di sini. Itu di sini. I think kayak di sini deh. Kayak di sini. Karena kalau in Europe berarti di sini baru jam 19.30 malam ya. Di sini ya, teman-teman. Dia breakout dan menembus support ya. Dia menembus resisten, tapi kemudian di 15 menit berikutnya dia langsung drop ya, teman-teman. That's what happened at Asian Session. Asian Session, aduh, sesi Asia itu susah banget, trading susah karena di open bisa suddenly changing direction seperti itu. Yang bisa kalian lakukan adalah manage trade itu. Oke, jadi di Asian Session saya berhasil manage trade saya. Saya loss sekitar $1,6, sekitar 16 pips ya, so it's okay. Di trade berikutnya karena saya mendapatkan konfirmasi sell ya, akhirnya saya ambil sell dan voila, I got sekitar $3 atau sekitar 30 pips ya.
This ideas it comes when price make a fake out at the upside during Asian Open. So if price cannot go up, the price will go down easy. But this entry is not legit, so I close it right away when I'm in profit. Oke, jadi maksudnya, jadi gini teman-teman, ketika price itu dia ternyata gagal naik ya, gagal menembus resisten, kemungkinan besar dia akan down atau continue down. Jadi ini saya ambil posisi di sini, cuman entry saya yang pertama tuh sekitar di sini ya. Jadi jelek banget, terlalu jauh. Seharusnya saya entry di sini. Ketika dia agak retracing saya langsung close posisi, tapi saya sudah profit dan saya mencari second entry itu di sini nih. Second entry saya entry di sini dan ternyata harga drop kan. Harga drop dan I was right. Jadi saya untung sekitar 30 pip di Asian session, man, it's cool. Oke, next kita ke GBP USD New York session ya. Di sini saya melakukan open posisi buy, tapi saya close langsung ketika saya drawdown 10 pip karena this buy is not necessary because I'm not waiting for better confirmation. When in a drawdown I just close it. Jadi saya tidak menunggu konfirmasi. Saya tahu saya entry-nya salah ya, daripada saya nunggu lama-lama saya langsung close semua posisi. Dan saya mencoba XAU USD ya. Emas waktu itu. Gold XAU USD is so much harder. Jadi GBP Japanese Yen itu susah ya teman-teman. GBP Japanese Yen itu susah di trading kan. Emas lebih susah lagi. Lebih. Jadi di sini kalau nggak salah 16 Julai 16 July is right around here. Right. Sekitar sini. Jadi hari Kamis kemarin tuh no. Jadi harga tuh dia membentuk channel resistance dan support seperti ini. Saya ambil buy itu ya teman-teman. Ini risky banget buy. Saya ambil buy itu ketika emas tuh menembus resistance yang di sini. Dia naik ke atas, saya langsung close. Karena saya nggak yakin dengan posisi itu, dan ketika dia naik saya langsung close. Karena apa? Ternyata harga dia turun, mencoba support, naik lagi, mencoba resistance, naik turun kayak roller coaster, dan akhirnya dia close doji. Dia close doji, dan waktu itu news juga lagi bagus ya buat USD, jadi harusnya emas turun, tapi ternyata enggak. Ternyata emas dia naik lagi, mencoba resistance close di atas dan melakukan fake out dan langsung drop down. Tapi ini terjadi ketika London close dan semua orang sudah tidur dan saya juga udah tidur. Jadi I didn't take this trade. Saya hanya mengambil ini aja ketika sudah satu pip positif, saya langsung close right away dan saya move ke GBP USD. GBP USD, man, hari Rabu tuh memang, hari Kamis tuh memang, oh my god, really hard. Saya ambil buy di sini, saya kena stop loss ya. Kita kembali ke GBP USD. Okay. So here, this is 16 July. Di sini kalau nggak salah saya tuh kena di sini deh. Kalau nggak salah kena di sini. Ketika dia di sini ya. Saya buy. Kita baca dulu. This buy is stupid. I did impulse entry, didn't wait for candle to close, and I entry at the top, so I closed it, but it's too late. These things happen because I was hesitate. Never hesitate when you take a trade. This buy is stupid. I did impulse entry, didn't wait for candle to close, and I entry at the top, so I closed it, but it's too late. These things happen because I was hesitate. Never hesitate when you take a trade. And again, this entry is stupid. I didn't wait for candle to close. This happened because my psychology is already affected from hesitation. These things happen. Jadi di sini hal pentingnya ya. Di sini saya ambil trading itu di sini ya teman-teman ya. Ketika New York kita lihat di candle 15 menit is a mess. It's a mess. Ya, jadi kayak gini nih. Wow, kalian lihat struktur candle ini ya. Dia itu sedang range tapi di very tight area here. Ya.
Jadi GBP USD ketika pre-New York dia ternyata membentuk support, dia naik sampai menembus channel ini, terus dia closing bullish di sini, dia continue naik dan ternyata di atas sini dia sudah close di atas semua resistennya. Di sini saya langsung antisipasi buy ya. Cuman entry saya tuh jelek banget ya teman-teman. Saya entry itu di at the top here. Saya beli buy di sini, terus saya buy di sini, terus harga menembus support ini, dia turun sampai ke bawah sini ya teman-teman. Saya langsung close trade saya karena waktu itu kalian tinggal lagi ternyata dia close bullish ya. Di sini harusnya saya nunggu sampai candle 15 menit dia close bullish. Jadi saya tahu di sini ada support ya, supaya saya bisa mengambil trade di candle berikutnya ya teman-teman. Dia di candle berikutnya cuman dia udah nembus ini, saya ambil buy, ternyata saya salah, terus saya ambil sell karena dia menembus ini, ternyata dia close bullish. So I did stupid thing. Harusnya saya menunggu ini tradingnya terjadi cepet banget dan saya ambil posisi juga terlalu cepat karena apa? Saya ragu waktu itu teman-teman. I was hesitate. Ketika saya ragu, saya tahu saya akan melakukan hal bodoh seperti entry terlalu early, terlalu duluan atau close too early. Itu karena saya ragu, entry juga jelek. Akhirnya saya stop sedikit dan saya menunggu sampai candle 15 ini juga close bullish dan kemudian sambil posisi buy di sini. Ketika dia turun sedikit, dia mencoba support ini lagi, ternyata tidak tembus dan dia langsung continue naik, man. Dia naik sampai di sini dan saya close posisi semua di atas, at the top there. Nah, di sini saya ambil posisi dengan stop loss di sini dan saya menggunakan lot size itu sekitar ini, saya close tuh di sini teman-teman. Di sini. Wow. No. Kita lihat 30 menit is better. Saya close posisi itu di sini. At the top here kalau nggak salah. It's beautiful. Jadi gitu ya. Oh man, this is I don't know. This is stupid. 1, 2, 3. I did 3 stupid trade. Ketika psikologi saya terganggu karena saya ragu, hesitating. Seharusnya saya nggak ragu ya. Kalau saya yakin dengan kepercayaan diri yang baik, harusnya saya menang di trading ini karena saya sudah buy di posisi 125702. Ternyata ini entry yang jelek, ini juga 125662, ini juga entry yang, dan akhirnya saya mendapatkan entry yang bagus 125591 dengan saya menggunakan lot 0,4 men. And finally I did it. Jadi karena saya berhasil memanage trade saya, akhirnya saya profit waktu hari Rabu sekitar waktu hari Kamis ya. Hari Kamis itu saya profit. Ini adalah profit terbesar saya sepertinya selama ini. Ya di sini. Sekitar $6,8 hari ini. Saya profit sekitar $6,8 ya. It's so beautiful. Saya bounce back dari kekalahan saya dan saya melakukan analisis yang baik dan entry yang baik juga, sehingga saya profit ya di hari Kamis. Tapi jeleknya adalah saya overtrading. Harusnya saya menunggu lebih lama sampai candle itu close di posisi yang saya inginkan, sehingga dia memberitahu ke saya bahwa dia membentuk support atau dia membentuk resisten. Itu di hari Kamis. Oke. Move on, kita ke hari Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat di sini hari Jumat adalah hari dimana saya agak lebih santai. Jadi saya mengambil dua trades saja, two trades as you can see di sini ya. Two trades saja. Ini pertama saya buy, terus kemudian saya sell. Karena di sini ya teman-teman, hari Jumat itu seperti ini ceritanya. Candle di sini untuk hari Jumat ya. Hari Jumat itu saya loss di sini. Ya. Terlihat saya loss itu di sini, ya, di sini sih. Jadi waktu itu ketika candle 15 menit ini closing bullish, saya ambil posisi ini entry di sini ya kalau nggak salah. Ya, stop loss di bawah sini. Saya menggunakan stop loss yang sangat tipis ya di sini kalau nggak salah. Saya targetnya tuh hanya di sini kalau nggak salah.
nggak jauh-jauh. Itu trading kedua saya. Nah, saya ambil posisi buy di sini ya. Saya ambil posisi buy, ternyata candle 15 menit berikutnya, begitu ini candle closing bullish ya teman-teman, dia langsung retrace so hard, langsung dia menuju support ini ya, supportnya atau menuju stop loss saya, sehingga saya langsung close early di situ. Saya close early karena saya tidak yakin dengan posisi saya di sini ya. Jadi saya mengalami kerugian sekitar 11 pips ya. Sebenarnya stop loss saya itu sekitar 12 pips, tapi saya langsung close early untuk meminimalisir resiko saya. Dan ternyata harga range ya. Ternyata harga range, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik lagi, dia closing bullish lagi, tapi saya nggak percaya dia bakal naik. Kenapa? Karena dia ternyata kalau saya buat zoom seperti ini, ternyata harga tuh lagi membuat lagi konsolidasi di area ini dia. Jadi saya menunggu dia lagi konsolidasi di sekitar area 11 pip, 9 sampai 11 pip ini. It's so bad. Kemudian saya nunggu sampai candle ini muncul, teman-teman. Candle ini muncul, dia closing bearish di semua support ini ya. Ini konfirmasi yang kuat sekali, dia sudah menembus support dari candle ini, dan dia closing bearish di bawah semua candle ini, dan saya langsung mengambil posisi sell di sini ya teman-teman ya, kalau nggak salah di sini kalau nggak salah. Yep, yang tadi yang saya gambarin tadi. Dan saya aiming for my next target. Target saya itu di sini. Di sini ya. And voila, it worked. It worked ya teman-teman. Saya langsung entry di sini dan mengantisipasi kalau candle dia menembus ini ya, harga 125.358 dia akan langsung continue down dan drop. Saya langsung close tengah ketika minus 10 pip, dan saya taruh stop loss di break even ya, dan membiarkan harga menuju take profit saya di sini dan menang. Hari Jumat saya menang. Hari Jumat saya mendapatkan 13 pip, sekitar 21 pip menang ya, dan saya loss 11 pip, sehingga di hari Jumat saya profit $1. Wow, nice. Jadi itu keseluruhan trading yang saya lakukan di tanggal 13 sampai dengan 17 Juli. Nah, di sini saya analisis lagi. Saya mengambil 38 trade ya, 10 trade di Asian Session, 28 trade di New York Session, di mana total loss saya itu sebenarnya lebih besar sih teman-teman ya. 22 loss berbanding 16 kemenangan. Tapi di sini ya, kenapa saya bisa profit ya walaupun saya lossnya banyak ya? Ternyata total pip loss saya lebih sedikit daripada total pip won saya, atau total pip kalah saya dibandingkan dengan total menang saya. Pip menang saya lebih banyak total pip menang, sehingga saya profit. Nah, ternyata di sini average pip loss saya hanya 6,5 dan average pip won saya sekitar 9 pips ya. Jadi gini ya teman-teman, karena saya berhasil memanage trade saya tidak membiarkan stop loss saya kena full, dan saya selalu close early. Akhirnya saya berhasil mengurangi jumlah rata-rata pip loss saya hanya 6,5. Sedangkan saya berhasil memanage trade saya sehingga saya secure early. Misalnya saya secure 10 pip duluan, terus membiarkan trade lari ke take profit saya, sehingga rata-rata pip won saya itu menjadi 9 pip, dia lebih besar. Jadi walaupun saya menang sedikit, tapi karena rata-rata pip won saya banyak, sehingga saya profit di minggu ini. Jadi kesimpulannya di minggu ini adalah risk management save me from loss this week and maximize my profit. And now I will be change my GG trade to GU trade. GU spread is much lower and move nicer than GJ. GJ is so hard to trade. It moves so fast and more risky than GU. But I still overtrade. Damn, I got lucky because I still profit this week. Focus on my risk is important than focus on profit. Maksudnya adalah saya akan lebih fokus di risk saya ya. Diri saya bagaimana saya mengurangi mengurangi total pip loss saya,
Dengan saya fokus di loss saya, secara tidak langsung profit saya juga akan semakin besar ya teman-teman. Semakin saya mengecilkan jumlah loss pip saya akan berhasil mendapatkan pip won yang lebih banyak gitu. Saya di sini masih kurang, hanyalah saya masih overtrade. Saya masih overtrade di sesi New York, sesi Asia. Harusnya ketika saya loss ya, jadi saya harusnya manage-nya kayak gini. Ketika saya loss seperti hari Jumat ya. Ketika saya loss pertama, saya harusnya evaluate lagi dan melihat pergerakan candle, bagaimana tingkah lakunya terhadap support, bagaimana tingkah lakunya terhadap resisten, baru saya bisa memutuskan kembali apakah saya akan mengambil trade itu atau tidak. Saya tidak boleh impuls ya, ketika loss langsung saya entry lagi, itu ternyata tidak bagus teman-teman. Saya kemarin beruntung karena saya berhasil memanage resiko saya dengan baik, dimana ketika saya tidak yakin saya mengalami drawdown, saya langsung close saja. Saya mengalami drawdown, saya close, tapi saya berhasil mengurangi, ternyata habit itu mengurangi jumlah pip loss saya, sehingga walaupun saya menang trade itu lebih sedikit daripada trade loss saya, ternyata jadinya pip won saya jadi lebih banyak ya teman-teman. Ngopi dulu. Jadi seperti itu perkembangan trading saya. Buat teman-teman semua ya, saya sarankan teman-teman harus fokus kepada risk atau resiko. Jadi setiap kali ambil posisi, teman-teman harus tahu di mana stop lossnya. Jangan biarkan kalian mengalami drawdown yang lama. Jadi di trading ini ya, trading ini saya hanya dalam posisi itu sekitar 9-10 menit. Nggak lama teman-teman. 9-10 menit saya langsung putuskan saya close atau tidak, saya entry atau tidak, seperti itu. Saya lebih lama menunggu. Cuman ternyata di beberapa trade di minggu ini saya kurang lama menunggu. Harusnya saya lebih lama lagi menunggu untuk mencari stronger confirmation, seperti itu. Wow, lumayan banyak dan lumayan lama. Mungkin dari itu saya dari saya seperti itu saja. Minggu-minggu berikutnya saya akan mencoba untuk merekam trading saya dan untuk memposting juga di channel YouTube ini. Dan juga saya pasti akan selalu merecap trading journal saya setiap minggu. Jadi teman-teman, saya sudah 2 minggu konsisten profit. Mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya saya terus konsisten profit, sehingga itu memperbagus atau memperkuat confidence saya, sehingga saya akan menaikkan depo saya yang awalnya di $10. Mungkin saya akan mencoba trading di account $100 ya, kita lihat. Dan saya akan mencoba untuk menaikkan lot size saya, karena saya berhasil skill risk management saya udah lumayan baik ya di minggu-minggu ini, di 2 minggu terakhir ini. Jadi let's see, ketika saya konsisten seperti ini, saya akan menaikkan lot size saya dan saya akan menaikkan deposit saya, supaya saya akan semakin profit lagi ya teman-teman. Oke, that's it. Itu semua dari saya. Mudah-mudahan trading journal ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang membangun karir dalam dunia tradingnya. Don't forget to put the like button dan give a comment and subscribe, okay? Dan juga di share. Oke, sekian. Terima kasih. Dah.